berubah. Satria Baja Hitam. Jadi ini gelas untuk hadiah nanti. Ada topi, ada kaos. Baik, selamat siang kawan-kawan semua, kawan-kawan wisata, teman-teman pemerhati wisata. Kali ini kita bertemu lagi bersama teman-teman dari Himpunan Anak Media. Saya Arif Suharto yang kali ini dipercaya kawan-kawan menjadi Ketua Himpunan Anak Media, yaitu himpunan teman-teman media yang meliput wisata dan hotel, ya gaya hidup lah. Siang ini kita akan berbincang-bincang mengenai dunia pariwisata Indonesia atau tempat-tempat pariwisata yang sudah jadi inceran orang-orang selama masa pandemi berlangsung. Karena dengan berlangsungnya masa pandemi, di mana pemerintah melakukan pembatasan-pembatasan, termasuk vaksin kepada para pelaku wisata dan orang-orang yang akan berwisata, lalu protokol kesehatan yang diberlakukan di tempat-tempat wisata itu sudah merubah pilihan bagi banyak orang untuk menuju ke satu tempat pariwisata. Begitu banyak tempat yang berubah gayanya, berubah situasinya. Tempatnya sih masih gitu-gitu aja. Ya kalau gunung masih gunung, tapi ya salah satu contohnya kita kalau ke candi biasanya ramai-ramai, sekarang ke candinya cuma bisa dibatasi cuma 5 orang. Akhirnya yang jadi serem, horor gitu-gitu. Itu ada perubahan-perubahan gitu. Nah, untuk mengetahui apa nanti yang akan terjadi setelah pandemi ini surut atau pandemi ini hilang, kita ngarepin sih hilang ya. Keluarga-keluarga dan pecinta wisata ini mau kemana? Tempat-tempat apa yang jadi pilihannya? Siang ini kita akan ngobrol sama pakarnya pariwisata, yaitu Pak Tejo Iskandar. Buat teman-teman wartawan wisata, nama Pak Tejo udah nggak asing lagi. Dan siang ini kita juga on air-nya di tempatnya Pak Tejo, di Omah Tejo. Omah TTC. Sorry. Omah Tejo ya omahnya Omah TTC ya. Ya, di Jalan Garuda, Mayoran. Jadi teman-teman semua selamat bergabung. Selamat kita siang ini bincang-bincang. Tadi kembali buat yang sudah kenal, masalah. Tapi ada beberapa teman yang masih belum kenal siapa Pak Tejo. Maka hari ini kita juga akan memperkenalkan Pak Tejo adalah pelaku pariwisata. Beliau beliau sejak tahun di bawah aja tuh gitu kan? Dari tahun 2005 beliau membangun TTC Travel Mart, yaitu tempat para pelaku wisata melakukan trading di situ. Kemudian sebelumnya Pak Tejo adalah tour leader. Tour leadernya udah keliling dunia ya, banyak peserta yang sudah jadi. Untuk teman-teman media, beberapa di antaranya banyak yang diajak Pak Tejo untuk ikut menikmati
turnya. Dan itu jadi bahan liputan kita semua. Nah, siang ini kayaknya lebih asik lagi kalau kita dengar Pak Tejo akan ceritain tempat-tempat mana sebenarnya yang jadi incaran dan di masa pandemi seperti ini bagus untuk wisata. Gimana Pak Tejo? Selamat siang Pak Tejo. Oke, selamat siang. Thank you sekali teman-teman HAM untuk mengundang saya untuk menjadi salah satu narasumber. Dan kebetulan kita live dari kantor saya, Oma TTC, Rumah TTC. Oma TTC. Jadi memang tidak terasa setahun ya sudah berlalu. Pandemi ini Pak Tejo. Pandemi ya. Jadi tapi menurut kacamata saya selaku organizer TTC Travel Mart, beberapa tren berubah. Dalam hal ini kita lagi nunggu confidence untuk travel clearance. Boleh nggak kita keluar negeri lagi atau boleh kita bepergian lagi? Okay. Nah, dan terjadi tren di mana peserta ataupun tamu itu maunya yang short haul journey. Jadi mereka pengen terbang yang tidak terlalu lama dan tidak transit. Jadi hanya direct. Dan kecenderungan mereka memilih untuk small group, customize. Rutenya sangat customize, yang sangat small group. Dan untuk gaya hidup pun mereka mulai turun. Mereka mulai berkisar bermain di hotel 4-star instead of 5-star or luxurious hotel. Okay. Dan mulai ada tren, mereka mulai unique destination. Bukan rute-rute, bukan rute-rute yang standar lagi. Dan mereka mulai enjoy yang outdoor, yang ada nature, terlibat dengan nature. Dan ada rute baru, mana mereka suka mulai self-driving. Ini mungkin satu peluang buat pemain-pemain travel bureau untuk mengembangkan bisnis yang baru, ya, self-driving. Tapi kalau pengalaman saya sebagai TTC Travel Mart Organizer, yang sudah siap untuk terima kita selama pandemik ini, teman-teman boleh lihat bahwa negara-negara Middle East, Timur Tengah, yang sudah 6 bulan terakhir ini, menerima wisatawan dari Indonesia. Yakni, tentu kita tahu itu Turki. Mereka sudah menerima wisatawan dari Indonesia. Dubai itu pun sudah menerima wisatawan Indonesia. Dan Mesir, Jordan, dan utama Israel. Mereka akan menerima grup Indonesia, termasuk beberapa negara di 5 negara TAN. Dalam hal ini yang udah siap menerima kita adalah Uzbekistan. Dan jangan lupa satu negara yang sudah menerima grup Indonesia adalah Maroko. Maroko, oke. Jadi mereka juga siap menerima kita. Dan ada tren mungkin setelah pandemik ini banyak orang akan berubah pikiran untuk mumpung ada kesempatan harus meninjau tempat-tempat suci. Dalam hal ini tentu wisatawan religi. Dalam hal ini tentu wisatawan umroh itu utama sekali. Arab Saudi sempat buka, sekarang close lagi. Dan begitu mereka akan buka, itu akan meledak sekali, terutama Indonesia dan juga teman-teman religi Kristiani. Jadi semua akan tujuannya ke Timur Tengah. Dan terutama kalau umroh sudah buka, mereka akan melakukan umroh plus. Ya, itu jadi kombinasinya banyak sekali, terutama apakah kombinasi Turki, Jordan, Mesir, Central Eropa dan Uzbekistan, ataupun mereka bisa kombinasi ke Maroko. Dan jangan lupa teman-teman, menurut kacamata saya, yang akan berkembang itu adalah destinasi di ASEAN. Dalam hal ini jam terbang cuma 4-5 jam. Ya. Dan
mereka cenderung ke Mekong region, daerah Mekong region. Dalam hal ini kita lupain dulu Thailand, karena Thailand sudah masuk di market Indonesia hampir 40 tahun ya. Market Thailand sudah ada di Indonesia. Tapi jangan lupa ada market baru di Mekong itu, tentu Vietnam sudah masuk di market Indonesia sekitar 20 tahun. Sudah ada mulai Vietnam di Indonesia. Kambodia sekitar 15 tahun terakhir ini. Dan tentu Laos, tidak semua kita pernah ke Laos. Dan sebetulnya ada Myanmar, tapi karena political situation Myanmar tidak jelas, jadi mungkin mereka akan pikir ke Myanmar. Saya kira itu, karena untuk South Pacific kita masih tertutup sekali dalam hal ini. Australia dan New Zealand mereka masih close the border. Itu untuk rute mancanegara menurut kacamata saya. Tapi untuk rute Nusantara saya kira tetap, kalau saya pribadi itu tetap kita fokus di 10 Bali. 10 Bali, 10 Bali plus Bali. Walaupun ada prioritas baru, 5 prioritas utama, tapi toh 5 prioritas utama juga ada di 10 Bali. Dalam hal ini cuma ada satu objek baru, dalam hal ini Likupang ya. Likupang dan Morotai ataupun apa. Saya kira itu dulu Pak Arif. Ya. Himpunan Pak Tejo, itu tadi kira-kira orang arahnya sudah ke sana nih Pak Tejo ya. Setelah pandemi berlalu, wisatanya kok lebih ke religi gitu ya. Yang seperti Pak Tejo bilang tadi, bahwa ternyata dari daerah Timur Tengah atau daerah yang Muslim atau non-Muslim juga yang untuk wisata Kristennya, mereka banyak memilih ke sana. Kenapa sih Pak pilihannya sebenarnya ke wisata religi itu? Kenapa Pak? Kenapa pilihnya ke wisata religi itu orang-orang? Kenapa? Setahun pandemik ini kita semua sadar, aduh, terutama mikirin dosa. Jadi mumpung masih ada peluang, ya marilah kita bertobat lah. Jadi itu akan naik sekali tanpa menutup mata agama lain. Dalam hal ini mungkin saya kira akan ke India, destinasi India, dalam hal ini untuk Buddha dan Hindu di India, dan terutama ke Unique Nation. Dalam hal ini mungkin mendadak terlintas di saya ini, kalau saya waktu setelah pandemi ini saya pengen lagi berkunjung ke Nepal, Bhutan, Pak Arif. Itu Pak. Nepal, Bhutan, karena itu sangat menarik sekali menurut saya, karena jam terbang hanya 7 jam. Nepal, Bhutan, karena mereka punya religi dan mereka punya lifestyle, dan ini lifestyle itu kita bisa ngegoes di sana di Nepal. Kita juga yang suka hiking, yang suka climbing, ya, Nepal. Kalau bicara Nepal Bhutan, Pak, itu berarti Bapak bicara ke destinasi unik. Apakah destinasi unik juga ini termasuk pilihan orang-orang yang setelah pandemi ini, Pak? Saya kira buat milenial sekarang zaman berubah, sombong kan. Kalau kita hanya upload foto kita di Bangkok, apalagi Singapura, Malaysia, itu udah nggak lucu lah ya. Kalau sampai saya bisa mengupload foto saya di Durbar Square, Kathmandu, waduh, keren itu. Ataupun saya upload foto saya di Giant Buddha di Bhutan, kan sesuatu ya. Walaupun saya terus terang pernah ke Nepal 3 kali, Bhutan sekali, dan masih mimpi saya pengen ke Tibet, walaupun keluarga saya, terutama istri saya, takut dengan latitude, ketinggian. Di situ ada satu negara kecil, mimpi saya pengen pergi ke situ, yang namanya negara Mustang. Jadi itu mungkin satu lifestyle, apalagi kalau di Nepal, Bhutan. Gitu Pak Arif. Selain Nepal, Bhutan, mana lagi Pak Tejo yang tempatnya asik? Kalau dari saya sendiri pengen sekali. Unik Pak ya? Saya pengen ke ya Luar Prabang, itu ya, and then saya pengen naik Mekong River Cruise. Walaupun saya lihat kita punya peluang membuat cruise seperti itu di Tanjung Puting,
tapi fasilitas boatnya belum memadai seperti yang ada di Mekong River Cruise ataupun Nile River Cruise di Mesir ataupun Rhine River Cruise di Eropa. Jadi mungkin ini dari kacamata saya ya, mungkin ada yang lain. Dengan terbang kita ke 6-7 jam kita menuju satu destinasi yang unik. Tapi tentu destinasi mass style masih berkunjung seperti untuk shopping tour ataupun lifestyle lainnya masih. Tapi saya kira milenial sudah bergeser pengen menuju ke tempat-tempat unik. Anak-anak milenial tuh begitu masuk satu hotel tuh akan dicari adalah free wifi. Selalu saya ingatkan teman-teman hotel yang ikutan acara saya di luar negeri, kalau kalian ingin menampung grup Indonesia, utamanya adalah free wifi. Free wifi. Free wifi. Kedua, lokasi yang harus di city center. City center. Jadi itu, tapi free wifi itu pun saya kira terjadi di keluarga wisatawan Nusantara. Begitu mereka menginap, mereka akan at least mencari hotel-hotel bintang 3. Termasuk di Jogja, yang selama ini kita sangat ke Jogja selalu nginap di guest house. Ya, tapi ternyata sekarang dia begitu banyak hotel bintang 3 plus chains hotel yang di daerah Malioboro dengan harga yang sama, dengan fasilitas yang sudah sangat lumayan. Ada kolam renang, hot shower, dan yang paling penting adalah free wifi, dan yang keempat, properti baru. Kita akan mencari properti baru. Hal yang sama pun kalau kita ngecek di online, kita akan mencari hotel properti baru. Mungkin tetap akan bertahan hotel-hotel yang very heritage ya, di mana kita nginep situ, let's say hotel-hotel Tugu Group, di mana sangat fenomena, tapi itu hanya sangat niche market. Tetap mass market, mereka ingin hotel baru dan nyaman dan bersih. Untuk ke desa wisata, takes time. Ini Pak, kalau desa wisata tadi udah, terus sekarang yang biasa kita lihat ini bubble Indonesia Singapura. Itu gimana Pak Tejo kalau bubble Indonesia Singapura untuk Kepri? Kepri ya, karena kita bergeser dari Bali akan dibuka. Ini kan juga ada geser dari Bali yang akan dibuka di Kepri. Dan juga mungkin ada training yang kita tahu sekarang yang sangat tertentu mereka keluarkan digital vaksin. Dari kacamata saya sebagai seorang organizer B2B Travel Mart, mengharapkan dari Singapura ke Batam Bintan itu pasti. Tapi kita tahu sebelum pandemik banyak sekali charter flight itu menuju ke 3 titik di Indonesia. Dan hal ini ke Kepri yang langsung dari China. They have the charter flight langsung dari beberapa kota di Cina. Mereka terbang langsung ke Kepri, ke Bintan terutama. Dan mereka terbang charter flight ke Manado. Dan tentu mereka charter flight ke Bali. Kenapa ketiga tempat tersebut dan semuanya mempunyai fasilitas pantai? Karena kalau kita pelajarin geografi Tiongkok, China, mereka nggak mempunyai pantai. Mereka hanya mempunyai daratan. Dan yang ikutan charter flight dari China ke 3 kota tersebut sebelum pandemi adalah mereka yang berasal dari kota level kedua dan ketiga di China. Bukan turis wisatawan dari Beijing, Shanghai, Guangzhou atau yang lainnya. Dari kota lapis kedua dan ketiga. Jadi dominan kita tahu turis Tiongkok, China agak sedikit susah diatur. Jadi kalaupun kita siap kebuka ke Bintan, tentu mereka hanya mencari pantai. Dan kedua, mohon maaf, mereka juga sangat alkoholik. Dan saya kira Kepri, Batam Bintan, Manado, dan Bali sudah siap dengan
alkoholik. Jadi salah satu alasan mungkin buka Kepri bukan berarti hanya untuk Singapura, Malaysia, tapi kalau bisa mendapatkan charter flight dari wisatawan Cina ke Bintan, itu ini mungkin dari kacamata saya. Seperti saya tadi pagi baca, Phuket sudah mulai buka untuk wisatawan asing tanpa karantina. Phuket, hanya Phuket, Thailand, untuk mulai membuka wisatawan asing, open the border tanpa karantina. Jadi mereka sudah siap untuk menampung wisatawan asing lainnya. Ya. Pak Arif, silakan. Pak Tejo, ini ada pertanyaan lagi dari teman. Minta Mas dari Dodi, ini Dodi dari Lion Max. Dia mau nanya lagi Pak Tejo, bisa nggak Pak Tejo mengulang penjelasan tentang bagaimana kesertaan maskapai penerbangan untuk membantu promosi pariwisata di negara saat ini? Maskapai penerbangan kita Indonesia atau asing? Bisa asing dan bisa kita, Pak. Yang Pak Tejo. Yang kita lihat sekarang dengan terjadinya begitu paket murah yang bisa ke Turki di bawah 10 juta, bohong kalau nggak ada keterlibatan dari satu maskapai penerbangan Turkish Air ataupun head to head dengan penerbangan Arab, dan hal ini semua penerbangan dari Arab, Dubai, transit Dubai baru ke Turki, ya tetap akan ada saingan. Jadi tentu maskapai penerbangan tersebut sangat menurunkan harganya. Dalam hal ini mudah-mudahan Garuda Indonesia juga mempunyai satu misi sangat membanting harga untuk membantu para teman-teman travel agent untuk bisa membuat paket tour, terutama untuk tujuan domestik. Dalam hal ini terus terang kalau saya lihat tren yang terjadi ini adalah ke Indonesia bagian timur. Mungkin dari Bali ke timur yang menjadi primadona saat sekarang ini, yang ikutan acara saya TTC terhormat adalah, ataupun yang saya dengar di pasar, di market, beberapa perusahaan besar membuat insentif tour, insentif grup adalah menuju ke timur, dalam hal ini Labuan Bajo, dan beberapa keluarga yang menengah ke atas, mereka sudah memilih liburan ke Sumba. Dan kita sudah tahu bahwa Raja Ampat sudah ada di market, tapi hanya khusus, very niche market sekali, hanya untuk para divers. Jadi maskapai penerbangan utama karena porsi penentuan satu paket tour untuk airline itu hampir 40%. Jadi selama airline bisa membantu travel agent, toh kalau kasarnya kita, toh pesawatnya juga kosong ya. Kenapa nggak you bantu-bantu kan? Tapi mungkin tetap memenuhi prosedur prokes. Tapi yang kita dengar sekarang maskapai penerbangan pun sudah tidak memakai lagi prokes. Jadi selama penuh ya diisi dulu ya, karena untuk ngejar setoran. Pak Tejo, ini ada yang masih penasaran lagi soal wisata yang ke Eropa, Pak. Tapi kali ini Eropa Timur, Pak. Gimana, Pak? Eropa Timur itu apa aja, Pak, di sana yang jadi pilihan kita setelah pandemi ini, Pak? Kalau Eropa Timur sekarang sebetulnya banyak juga negara bagus ya, terutama Czechoslovakia karena banyak bir, ya, karena saya penggemar bir. Kedua Bulgaria ataupun sekitar situ juga bagus ya. Tapi yang sekarang mulai banyak beralih juga ada yang ke Balkan ya. Dan juga sudah menuju yang lagi gencar promosi di Indonesia adalah 5 negara TAN. Dan ini tentu yang sudah ada di market kita sekarang itu adalah Uzbekistan. Itu sudah sangat terkenal sekali. Sudah itu sudah ada juga Kazakhstan. Yang semua negara TAN itu yang bekas jajahan dari Rusia. Itu mulai sangat terkenal. Tentu dalam hal ini negara yang mahal, yang harga turnya mahal itu negara Skandinavia. Skandinavia plus Iceland. Jadi
beberapa tamu kita, keluarga atau grup itu sudah keliling dunia kemana-mana, jadi mereka memilih rute yang unik dengan harga yang sangat mahal, mereka pun siap. Jadi teman-teman travel jangan berputus asa, masih banyak peluang selama bisa memilih niche market dan fokus. Jadi kalau hanya membuat produk yang sudah biasa itu susah menjual ya. Nah, mungkin sekarang patokan Turki sangat populer karena di bawah 10 juta, 11 juta, 12 juta, tapi dikemas dengan gaya hidup lifestyle yang lainnya. Mungkin ke Turki, satu hari kita ngegoes, kita mencoba kulinari, jadi beberapa tamu sekarang sudah menuju ke gaya hidup. Dalam hal ini kita tahu cycling, ya, maraton menjadi gaya hidup, motorbike, golf, trekking, ya, diving, ataupun fishing tour. Ada yang teman saya bikin hanya untuk bakery tour, jadi ke satu negara untuk belajar membuat kue. Tapi yang kita tahu yang sangat sudah mulai tren ini adalah kuliner ya. Malah saya juga pengen kebikin, kalaupun teman yang ada di UK, Priscil mungkin dengar, Priscil dari PNB Tour, membuat tour berkunjung ke UK hanya untuk single malt tour. Jadi kita menuju ke lifestyle. Seperti sekarang terjadi penggemar whisky di Indonesia, kita mulai suka ke Japanese whisky. Kenapa kita nggak bikin tour ke Jepang, hanya berkunjung ke pabrik whisky? Dalam hal ini Hibiki. Kita berkunjung ke situ, kita berkunjung ke desa Yamasaki, melihat distillery-nya, kita tinggal di situ, kita cara pembuatan whisky, kita cobain makan daging beef stick Wagyu A5 yang harganya 200 US, ada segmen market tersebut. Memang susah kita bikin kalau tanpa kita mencoba. Makanya saya mencoba meyakinkan teman-teman beberapa travel agent, terutama yang milenial yang masih ide yang bagus untuk invest. Jadi pergilah dulu sendiri, survei, dan kemas tour sesuai dengan gaya tamu masing-masing. Jadi masih banyak peluang, termasuk juga yang maraton bisa kita pelajari. Ada maraton di kota, termasuk MotoGP. Nah, MotoGP dalam hal ini, soon kita akan menjadi tuan rumah MotoGP yang kelas internasional di Mandalika. Jadi teman-teman siap nggak untuk survei? Teman-teman siap nggak untuk survei dulu ke Mandalika sebelum saingan kita survei? Kita survei dulu ke Mandalika, kita pilih mau hotel apa yang kita nginep sesuai dengan budget klien kita. Kalau nggak, kita mulai ngeblok desa wisata, rumah-rumah penduduk setempat untuk menerima rombongan. Untuk ke Lombok hanya menonton MotoGP Mandalika. Tapi ingat, kalau penonton MotoGP, otomatis anak motor, ya pasti juga akan happy-happy. Desa setempat itu siap enggak untuk menerima gaya hidup kita, bukan hedonis. Bukan, tapi gaya hidup kita sampai ke situ buat besok nonton GP-nya, malamnya kita happy, desa setempat menerima atau tidak. Ya, jadi MotoGP mudah-mudahan sukses berat untuk di Mandalika, Lombok. Jadi kita mengharapkan 120.000 penonton kali ya, atau jadi kita ngeliatin mudah-mudahan airport Selaparang ya, Lombok siap menerima kedatangan penerbangan. Mudah-mudahan charter flight banyak juga menuju ke Lombok. Pak Tejo, ini kayaknya pertanyaan makin banyak dan makin serius. Kalau udah makin serius, kayaknya kita tutup aja dah. Pusing saya bacanya ini. Kayaknya Pak Tejo mesti harus menambah minuman kopi, bukan minuman biasanya Pak. Teman-teman semua, ini di Om TTC ini selain ngobrol-ngobrol gini juga nyediain merchandise, jadi nanti teman-teman nanti akan dipilih pertanyaan yang paling ngeselin ya. Di sini disediain ada kopi,
topi yang bertuliskan don't give up, jangan menyerah. Lalu ada stay creation, Stay kreatif. oh stay kreatif, sorry, stay kreatif. Don't give up itu ada kaosnya ini juga. Wih, ukurannya S doang tinggal sama M. Kalau mau yang L pesen. Ada, pokoknya disiapkan, ada hadiahnya kaos dan ada lagi mug perjalanan. Ini keren banget, ininya dari karabiner ditempelin, tulisannya don't give up. Ya ini kalau harga cetaknya berapa ya, harga logo malah. Nanti kalau pesen, pokoknya ini salah satu hadiah buat teman-teman semua dari Pak Tejo. Lalu dari HAM kita juga siapin nanti buat teman-teman ada voucher menginap di salah satu hotel di Jogja. Boleh saya nambahin? Silakan Pak. Teman-teman selama sebulan ini saya punya inisiatif untuk membuat kaos untuk boosting kreatif ide kita. Jangan putus asa, jangan menyerah. Jadi saya mau bikin kaos dengan sangat bagus sekali ya, menurut saya don't give up untuk teman-teman, jangan menyerah. And then jangan juga menyalahkan siapa-siapa, jangan menyalahkan kondisi pandemik, jangan juga menyalahkan siapapun. Jadi tetap kita bisa hidup, kita bisa bertahan terus. Yang mudah-mudahan cepat selesai, karena boleh dibilang kita harus bangga negara kita yang pertama memberikan vaksin, ya, di mana negara lain kayaknya belum ya. Nah, jadi saya mau bikin satu tagline, stay kreatif. Mbak ini yang menjadi nanti hadiah kita, don't give up, jangan menyerah, dan stay kreatif. Manakah yang akan lebih berkembang Pak Tejo? Private tour, open trip untuk wisata domestik setelah pandemi ini. Ini dari Niko, dari PT Mitra Maju Wisata. Open trip dan private tour atau open trip? Soalnya udah habis pandemi nih. Private tour keren. Private tour. Banyak yang terjadi yang membuka open trip, ada oknum yang tidak bertanggung jawab. Menarik oknum ini. Yang tidak bertanggung jawab. Open trip ya, yang kalau private tour ya jelas private, kita tahu satu keluarga ini, satu PIC ini akan membawa datang selesai 20 orang. Yep. Jelas sudah transfer uangnya sudah kita terima. Dan selalu saya ingatkan teman-teman dan teman-teman travel agent, kalau suatu saat kita diminta untuk full payment ataupun cash upon arrival sama teman-teman luar negeri, di MC luar negeri, partner kita, mitra kita, itu kita terima ya. Karena mereka juga bukan tidak percaya, tapi banyak sekali terjadi oknum-oknum yang tidak melunaskan pembayaran. Jadi hal yang sama kalau kita ditanya untuk wisatawan domestik, mau private atau open trip. Ya, kalau saya sarankan sih private, karena jelas kita hanya berhubungan dengan satu account, satu PIC. Tapi kalau kita dengan open trip, ada 5 atau 6 peserta kita, mendadak mereka tidak bayar, dan mendadak mereka last minute, no show, kita akan kehilangan peluang, di mana open trip itu profit margin sangat kecil, di mana kalau kita mempergunakan mobil private car yang hanya 8 orang, kita bis hitungan kita 8 orang, mendadak no show 1 orang itu mempengaruhi ke breakdown kita, dan ini juga mempengaruhi ke profit kita. Jadi kalau saya bilang kita fokus ke private tour, dan keluarga Indonesia pun sekarang tuh sangat mampu, ya, sangat mampu dan siap untuk bayar. Tapi buat teman-teman oknum yang untuk hit and run punya bisnis, ya udahlah, janganlah. Toh sekarang zaman sosial media yang sangat cepat sekali memviralkan sesuatu yang tidak sepantasnya. Jadi teman-teman selalu memikirkan bisnis buat long term bisnis ya, bukan untuk hit and run, buat nipu sekali setelah itu
lenyap gitu aja. Ya, kurang lebih seperti itu. Ada begitu Pak Tejo ya? Mengerikan sekali. Pak Tejo, ini yang akan menjadi salah satu fokus kita juga Pak. Dengan dibukanya, gimana nanti dibukanya koridor pariwisata untuk Bali, Batam, dan Bintan. Gimana Pak? Itu dibuka koridor sana. Apakah tidak akan membuat kecemburuan daerah lain Pak? Ini dari Pak Kuswadi. Lah, kalau Bali memang udah utama, memang kita, even setiap hari pun saya berhubungan dengan teman Bali sangat prihatin. Yep. Ya, kalau bicara sejujurnya, Nepal Bhutan kan, ya, mohon maaf, hampir semuanya investor kan dari Singapura, terutama Bintan ya. Ya. Jawab benar nggak? Semua properti di Bintan itu cek aktenya kan semua Singapura juga. Okay. Nah, ya tetap Bali mempunyai kesempatan Bali tetap sebagai ikon, kita nggak bisa menutup mata, Bali ikon, dan membackup Bali and beyond. Have to think it's not only Bali and beyond. Dan hal ini yang paling dekat tetangga Bali itu adalah Lombok yang sebentar lagi menjadi tuan rumah Mandalika GP. Ya, beyond Bali ada Jawa Timur. Dalam hal ini ada Bromo. Dan satu kabupaten yang sangat menurut saya hebat sekali, swasembada, membangun image menjadi satu destinasi wisata utama, Banyuwangi. Wah, keren. Banyuwangi. Ya. Okay. Dan jangan lupa juga beyond Bali ada Yogyakarta, termasuk di daerah 5 prioritas utama. Dan di Bali akan terbang lagi ke satu destinasi baru, salah satu mimpi saya untuk pergi bucket list ke Makassar. Dalam hal ini, selama ini mimpi saya pengen ke Tanah Toraja, tapi karena naik bus 7 jam, saya masih memendam mimpi saya, tapi ternyata minggu lalu Bapak Presiden kita Jokowi baru meresmikan airport baru di Tanah Toraja. Ya. Dan beyond Bali masih banyak lagi, termasuk juga ke Manado Bunaken, ataupun Bali ke Sumba, Bali ke Raja Ampat, Bali ke Morotai. Ya, jadi kalau saya suruh pilih, saya akan memilih Ketahuan Bali dibuka dulu daripada Kepri. Oh, Bali itu memang udah banyak yang mau masuk Pak Tejo dari luar Pak. Ya, Masuklah, terutama dari Australia. Ya, dan teman-teman Bali ya kita tahu jumlah hotel ataupun jumlah fasilitas lainnya tuh kan lebih banyak daripada Kepri. Tapi pasti ada pertimbangan dari para petinggi kita dan hal ini birokrat ataupun pemimpin Bali untuk tetap nge-hold Bali, masih belum open borders Bali. Tapi kalau sampai Bali masuk, yang kita harus pikirkan juga dampaknya itu adalah beyond Bali. It's not only Bali, tapi beyond Bali itu akan membantu destinasi lainnya. Pak Tejo, ini pertanyaan terus makin datang terus Pak. Satu lagi Pak, dari Diki di PT SDR. Itu nanya Pak, buat paket golf outbound, itu kira-kira destinasi mana Pak yang jadi pilihan setelah pandemi ini? Saya yakin peserta golf, tapi kalau yang sudah siap dan rajin mempromosikan golf destination itu adalah Thailand. Tapi mungkin golf lovers kan sangat bangga bisa tee off di green baru. Dalam hal ini Filipina masih lockdown, ataupun destinasi yang banyak itu adalah di China, di mana mereka banyak sekali green yang international green yang sudah siap untuk menampung golfers. Ataupun mungkin kalau ada budget memungkinkan, mungkin sangat senang mereka bisa bermain golf di green yang ada di Jepang. Tapi nggak ngehit di Tokyo-nya, tapi cari green yang unik di Yokohama ataupun di Sapporo. Jadi golf masih mempunyai suatu peluang besar tergantung dari kreativitas dari travel agent tersebut untuk meyakinkan tamunya
untuk pergi mencoba satu green yang baru. Dan Golfers Group itu cuannya ya no limit. Cuannya nggak bisa ditakar selama kita bisa membungkus packagingnya beda dengan saingan kita, itu Golfers itu akan tidak memikirkan harga paketnya. Jadi kalau teman-teman yang fokusin di golfing tour, ini satu peluang. Tapi alangkah bagusnya, saran saya, teman-teman mencoba dulu green yang akan kita pergi. Takutnya kan di situ kayak di Myanmar beda dengan caddy yang ada di Indonesia. Caddy beda. Iya lah. Caddy itu beda. Mungkin caddy kita bisa ditepok pangkatnya situ nggak boleh gitu kan. Caddy ya kita tahu golfers kan punya segmen beda dan punya demand golfers itu beda dengan tamu biasa. Tapi saran saya alangkah bagusnya kalau menjadi golf arrangement satu tour itu pergi dulu, survei dulu hotel yang akan kita pakai apa, mobil yang akan kita pakai itu levelnya apa. Karena kita tahu golfers itu adalah very demanding dan very high end market. Masih banyak peluang. Oke, Pak Tejo, ini pertanyaan makin banyak, tapi waktu kita kayaknya semakin mengejar. Masih ada pertanyaan dari Om Fajar di Bandung, dan siapa lagi? Banyak sederet nih. Kayaknya mesti dibikin lagi khusus tanya jawab dengan Pak Tejo nih. Amin. Karena pariwisata tetap jadi incaran, semua orang udah pengen piknik Pak Tejo. Jadi teman-teman semua mohon maaf kalau seandainya pertanyaannya belum bisa terjawab oleh Pak Tejo, mungkin nanti kita akan lanjutkan atau bisa berhubungan langsung ke Omah TTC dengan Pak Tejo. Dari pembicaraan kita siang ini ternyata ada jurinya juga loh di sini pada kumpul. Mereka menilai bahwa ada beberapa pemenang untuk merchandise yang bisa nanti diantar, tapi COD ya. Kasih. Pemenangnya adalah untuk topi ini Tanto dari Man Obsession. Nah, ini toh topinya. Don't give up ya toh ya. Ya, Om, terima kasih banyak. Ya, thank you. Kemudian, satu lagi topi untuk Fajar dari bandungsite.com. Bandung, selamat. Terima kasih, Pak Arif. Terima kasih. Bagas. Asik, Pak D dapat. Untuk MUK, ini kayaknya nggak sesuai. Terima kasih, Pak. MUK yang bisa berhasil mendapatkan MUK adalah Isa dari Travel Maker. Kayaknya MUK-nya nggak pantas, kecil banget. Ini lu mestinya MUK. Disyukuri, Om, disyukuri. Yang kedua, terima kasih. Mas Kuswadi dari Batu Tours and Travel. MUK khusus punya Omah. Dapat apa nih? Untuk kaos, ada kaos juga. Kaos yang mendapatkan kaos adalah Dodi Ira Seto. Selamat ya, Dot. Kemudian kaos juga akan diberikan kepada teman kita yang belum berani keluar. WFH, Mas Edi Rianto. Edi, oke, siap ya. Dan untuk voucher menginap diberikan kepada Pak Niko dari PT Mitra Maju Pariwisata. Selamat ya, Pak Niko. Nanti semuanya kita kasih ini. Nanti bisa menghubungi nomor telepon HAM di 0812 1300 7419. Kita ulangi Pak Niko di 0812 1300 7419. Ini teleponnya Hamdan. Setiap pemenang juga akan dapat. Ini lagi stek dan masker TTC. Dan masker semuanya dari TTC. Nah, peserta dan teman-teman cinta wisata untuk event kali ini nanti bisa diupdate selanjutnya di Instagram @hamjakarta
atau di YouTube channel yang punya Himpunan Anak Media Jakarta. Jadi siang ini pertemuan kita bersama Pak Tejo bisa berakhir dengan penasaran karena masih banyak yang ditanyain Pak Tejo belum bisa terjawab, tapi segera akan kita lanjutkan lagi nanti dengan hal-hal yang lebih berkaitan dengan bisnis pariwisata di Indonesia. Baik teman-teman semua, semoga dunia pariwisata kita tetap berjalan lancar, sukses, dan para pengelola pariwisatanya bisa hidup lebih baik lagi. Dan Pak Tejo, terima kasih, dan setiap saat bisa melakukan kegiatan perjalanan seperti biasanya, dan tetap sehat Pak Tejo. Ya, kita last minute buat teman-teman travel agent, tunggu undangan kita 7 Juni, TTC Travel Mart di Jakarta, tunggu undangan kita, kalau nggak ngehit kita, implement kita 7 Juni seperti biasa di Jakarta. Ini yang kita tunggu-tunggu. TTC Travel Mart. TTC Travel Mart. Jangan menyerah. 7 Juni. Tempatnya Pak Tejo? Tempatnya seperti biasa. Tempat seperti biasa. Atau follow IG kita, TTC Indonesia, atau follow Facebook saya, Tejo Iskandar. Cheers. Udah ya, kelamaan udah buruan lah. Santai Pak Tejo, nggak apa-apa. Pokoknya jangan lupa, nanti akan ada Travel Mart TTC, di mana kita bisa melihat pariwisata seluruh dunia bergabung di situ. Oke, baik teman-teman semua, selamat siang dan salam sehat.